Aku sedang menyamar untuk menyelesaikan misi bagi ordoku. Targetnya, Crimson Covenant. Ujian pertamaku. Inisiasinya adalah mempersembahkan diriku sebagai persembahan kepada matriark mereka yang baru dinobatkan dan misterius. Aku memutuskan untuk melakukannya dengan sepenuh hati, berlutut di depan singgasananya. Aku menggenggam tangannya. Suaraku berbisik pelan dan menggoda. Matriark, aku hanyalah seorang pria sederhana, tetapi aku bersedia menjadi milikmu. Mari kita jelajahi jalan kenikmatan bersama. Maukah kau menerimaku? Sosok di balik tirai manik-manik itu menegang. Sedetik kemudian, sebuah tangan yang mengenakan jimat batu bulan yang telah kuberikan bertahun-tahun lalu memisahkan untayan kristal berkilauan itu. Senyumnya bisa meruntuhkan kerajaan, tetapi suaranya menjerumuskan jiwaku ke dalam jurang es. Nah, 10 tahun yang lalu, kau memberiku jimat ini dan menyuruhku meninggalkan bayang-bayang untuk merangkul cahaya. Kau bilang jalan bayang-bayang itu kejam, dan kau adalah satu-satunya penyelamatku. Dia mencondongkan tubuh ke depan, matanya menatapku, dan sekarang kau ingin menyeretku kembali ke dalam kegelapan bersamamu, menatap wajah yang pernah kusumpah untuk kuselamatkan. Keringat dingin membasahi kulitku. Para tetua dari ordoku sendiri bersembunyi di luar, menunggu isyaratku untuk menyerbu tempat itu. Hari ini aku cukup yakin, aku akan diburu oleh kedua belah pihak. Pikiranku kosong. Suara statis yang menggelegar di telingaku. Sarafina Knight. Itu dia, gadis dari 1 dekade lalu, berlumuran lumpur tetapi dengan mata yang menyala dengan pembangkangan serigala yang terpojok. Sekarang dia duduk di singgasana Ordo Bayangan, terbalut sutra merah tua. Setetes merah tua dilukis di antara alisnya, secantik dan mematikan seperti dewi pendendam. Para murid di sekitarku, yang sebelumnya mengawasiku dengan penghinaan yang geli, sekarang menatapku dengan rasa iba yang hanya kau berikan kepada orang mati. Matriark, kau kenal pria ini? Tanya salah satu tetua Covenant dengan hati-hati. Ujung jari Sarafina, sedingin marmer, menelusuri bibirku. Sentuhan itu terasa seperti ular berbisa yang melingkar di kulitku. Ia tertawa kecil dan menarik tangannya kembali. Tidak, aku hanya berpikir wajah setampan itu akan sia-sia jika tidak diasah dalam seni perjanjian kita. Suaranya pelan, tetapi bergema di haula besar. Mulai hari ini, dia, Ethan, akan menjadi pelayan pribadiku. Satu-satunya pelayan pribadiku. Hanya satu. Kata-kata itu terdengar seperti guntur. 100 tatapan tajam penuh kecemburuan, kebencian dan niat membunuh menatapku di tempatku berlutut. Aku sekarang menjadi musuh publik nomor 1. Sarafina menatapku. Ekspresinya sulit dibaca. Datanglah ke kamarku malam ini. Haula meledak dalam gelombang bisikan terkejut. Dengan cepat diikuti oleh tawa cabul yang penuh arti. Anak itu punya nyali. Aku akui itu. Langsung ke puncak. Sang matriark baru tidak membuang waktu, bukan? Bagian belakang bajuku basah kuyup oleh keringat. Tetapi aku memaksa diri untuk tetap tenang, menundukkan kepala. Aku hidup untuk melayani matriark. Aku mengikutinya ke tempat suci bagian dalam. Pintu-pintu berat itu menutup dengan keras di belakang kami, menghalangi setiap mata yang mengintip. Udara di dalam dipenuhi aroma dupa eksotis yang dirancang untuk membangkitkan indera dan mengaburkan pikiran. Sarafina melepaskan jubah luarnya yang rumit, memperlihatkan lekuk pucat bahunya saat dia berjalan menuju tempat tidur besar. Dia duduk di tepi tempat tidur, kilatan mengejek di matanya saat dia memperhatikan saya berdiri membeku di dekat pintu. "Apa yang kau tunggu?" gumamnya. "Kemarilah, lepaskan pakaianku." Tanganku mencengkram erat sebuah simbol pembakaran yang tersembunyi di telapak tanganku. Itu adalah upaya terakhirku, cukup kuat untuk meratakan seluruh haula. Aku mempertaruhkan segalanya, membunuhnya dulu atau mengirimkan sinyal dan membiarkan ordoku yang menanganinya. Aku melangkah ke arahnya, lalu satu langkah lagi. Tepat saat aku hendak bergerak, dia menyerang. Dia begitu cepat, aku bahkan tidak punya waktu untuk berkedip. Satu jarinya menusuk perutku, tepat di atas inti tubuhku. Kekuatan dingin yang brutal membanjiri sistemku, menyegal 80% esensiku dalam sekejap. Aku mengerong, tubuhku kaku, benar-benar lumpuh. Dia mendekat, nafas hangatnya menyentuh telingaku, bisikannya hanya untukku. "Ethan, sayang, tubuhmu terasa jauh lebih kaku daripada kata-katamu. Ejekan main-main itu adalah hukuman mati. Aku sepenuhnya berada di bawah kuasanya." Apa yang dia sebut melayaninya, pada kenyataannya adalah malam penuh penghinaan yang luar biasa. Sarafina tidak menyentuhku, dia bahkan tidak membiarkanku mendekati tempat tidurnya. Sebaliknya, dia menunjuk ke tempat tidur kecil di sudut yang seluruhnya terbuat dari giak beku. Perintah pertamanya sederhana, hangatkan dengan esensimu. Dengan intiku yang tertutup rapat, menyalurkan kekuatanku adalah siksaan. Aku harus menariknya keluar sehelai demi sehelai dengan menyakitkan, memasukkannya ke dalam tempat tidur beku itu. Aku melihat energi mengalir balik ke lenganku, membakar pembuluh bawahku sampai keringat membasahi dahiku. Dan dia hanya santai di fan selam di dekatnya dengan malas membolak-balikan buku. Pada saat tempat tidur itu akhirnya memancarkan kehangatan samar, aku sepenuhnya keesaran. Tanpa melirikku sedikit pun, dia melemparkan buku yang sedang dia baca. Buku itu jatuh di pangkuanku. "Bacalah." Aku membukanya. Nafasku tercekak. Pengantar prinsip-prinsip Argen. Aku yang menulisnya.
Itu adalah salinan catatan kakiku sendiri. Aku menatapnya. Dia memperhatikanku dengan minat, jelas mengantisipasi reaksiku. Aku menarik nafas dalam, menenangkan diri, menelan rasa malu yang pahit, dan mulai membaca. Di dalam segala sesuatu, terdapat cahaya fundamental yang memberi bentuk pada kaos. Di bawahnya ada gunung dan sungai, di atasnya matahari dan bintang. Dengan hati yang terpusat pada cahaya, tidak ada bayangan manapun yang dapat menang. Saat aku mengucapkan kalimat itu, dia tertawa hartik dan mengejek. Berhenti, aku terdiam, tinjuku mengeras di sampingku. Bacalah dengan cara yang berbeda, katanya, menopang dagunya dengan tangan, matanya berbinar dengan geli kejam. Gunakan nada yang sama seperti saat kau memohon kepadaku untuk menerimamu, dengan sedikit lebih putus asa. Dia tersenyum, memohonlah kepadaku. Gigiku gemerletuk, demi misi untuk bertahan hidup. Aku memejamkan mataku, dan mulai lagi. Suaraku serak, bercampur dengan getaran dan nada menjilat yang tak kukenali sebagai suaraku sendiri. Mendengarkanku melafalkan prinsip-prinsip sakral ordoku dengan nada yang merendahkan itu. Dia tertawa sampai kehabisan nafas. Aku membaca sepanjang malam. Ketika akhirnya aku tertatih keluar dari kamarnya saat fajar, kakiku gemetar. Tetapi di depan semua pelayannya, Sarafina memberiku setumpuk artefak langka dan reagen pauti. Dia mengangkat daguku dengan jarinya, suaranya terdengar lesu. Kamu tampil luar biasa malam ini, aku sangat senang. Seketika itu, aku menjadi orang yang paling dibicarakan di Persekutuan Merah. Orang-orang membungkuk dan menjilat kemana-mana aku pergi, memberikan pujian yang berlebihan. Tetapi di balik layar, jumlah orang yang menginginkan kematianku meningkat secara eksponensial. Sarafina sepertinya menikmati menusuk dari belakang. Tugas selanjutnya untukku adalah berjaga-jaga sementara dia mandi. Aku terpaksa berdiri tepat di luar layar yang dicat, mendengarkan suara percikan air. Setiap tetes terasa seperti cambuk yang mencambuk harga diriku. Dari bak mandi, dia akan memanggil dengan sengaja. Ethan, apakah airnya sesuai seleramu? Aku tetap diam. Apakah kau ingin masuk dan melihat sendiri? Hening, namun, pikiranku adalah pusaran amarah yang menjerit. Dia hanya akan terkekeh, suaranya penuh dengan kepuasan balas dendam yang angkuh. Aku mulai bertanya-tanya apakah dia tahu siapa aku selama ini. Apakah ini semua hanyalah permainan yang rumit untuk menyiksaku sampai aku hancur dan mengungkapkan diriku. Tidak semua orang di Covenant senang dengan kepemimpinan Sarafina, terutama beberapa penjaga lama. Tetua Markus adalah orang pertama yang menantangnya, dan dia menggunakan aku sebagai alasannya. Di ruang dewan, dia menunjuk jari gemetar ke wajahku, suaranya penuh tuduhan. Matriark, asal-usul pria ini adalah misteri. Esensinya tidak terasa seperti bayangan. Dalam beberapa hari, dia telah mendapatkan dukungan mutlakmu. Aku khawatir dia adalah mata-mata. Dia meninggikan suaranya dan beberapa tetua lain di belakangnya menggemakan sentimennya. Kami menuntut Matriark menyingkirkan anak ini untuk menjaga integritas perjanjian. Dia hanyalah mainan. Bunuh dia dan selesaikan masalah ini. Perutku terasa mual. Ini bukan tentangku. Ini adalah permainan kekuasaan melawan Sarafina. Duduk di singgasananya, Sarafina hanya mengetuk-ngetuk jarinya dengan ringan di sandaran tangan, ekspresinya sulit dibaca. Dia melirik Tetua Markus, nadanya tampak lembut. Dia milikku. Siapa yang berani menyentuhnya? Kalimat tunggal. Itu membungkam aula. Wajah Tetua Markus memerah, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Tapi kemudian Sarafina mengubah taktik. Namun, kekhawatiran para tetua bukan tanpa alasan. Dia menatapku. Pengawal pribadiku tidak mungkin tidak berguna. Jadi, mari kita suruh dia menghadapi murid andalan Tetua Markus sendiri, Cole, di arena pembuktian. Mari kita semua melihat kualitas penilaianku. Sebuah batu jatuh ke perutku. Cole, dia adalah bintang yang sedang naik daun dari generasi muda perjanjian, dikenal karena kekejamannya. Yang lebih penting, aku tidak bisa mengambil risiko menggunakan teknik apapun dari Ordo Argen. Mencoba melawannya dengan seni bayangan canggung yang kupelajari beberapa hari terakhir adalah bunuh diri. Di arena, aku benar-benar dalam posisi bertahan, pemandangan yang canggung dan menyedihkan. Serangan Cole tanpa henti dan mematikan, memaksaku melakukan satu penghindaran putus asa demi penghindaran lainnya. Kerumunan murid mencemooh dan tertawa. Kupikir dia seharusnya istimewa. Dia hanya seorang pengecut. Sungguh sia-sia wajah cantiknya. Cole menerjang. Sebuah serangan ganas yang diarahkan langsung ke jantungku. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Secara naluriah, gelombang kekuatan yang familiar muncul dalam diriku. Tubuhku sudah bergerak untuk melakukan tangkisan argent yang sempurna. Tepat pada saat itu, suara dingin Sarafina memecah kebisingan dari tempat duduknya di atas arena. Bodoh, si Deep 3 langkah ke kiri. Salurkan kekuatanmu sekarang. Suaranya tajam penuh kejengkelan, tetapi mengejutkanku dan membuatku kembali sadar. 3 langkah ke kiri. Itulah celah dalam serangan Cole. Pikiranku berpacu. Aku menarik tubuhku keluar dari tangkisan, meluncur 3 langkah canggung ke kiri sambil mengerahkan sedikit
sedikit esensi bayangan yang bisa kukumpulkan. Serangan Cole tidak mengenai apapun kecuali udara, membuatnya terbuka lebar. Aku memanfaatkan kesempatan singkat itu, menampar dadanya dengan telapak tanganku. Dia menjerit, terlempar ke belakang dan menyemburkan darah. Aku telah menang. Itu adalah kemenangan yang canggung dan buruk, tetapi tetap saja kemenangan. Seluruh arena hening. Sarapina berdiri, mengumumkan kepada kerumunan bahwa penampilanku tidak dapat diterima dan bahwa aku telah mempermalukannya. Hukumanku adalah dibimbing secara pribadi di kamarnya. Kembali ke suite pribadinya, dia menyuruhku duduk dan bermeditasi. Sebelum aku bisa mengatakan apapun, telapak tangannya ditekan ke punggungku. Gelombang esensi dinginnya yang kuat menghantam tubuhku, mengamuk melalui saluran energiku seperti binatang buas yang tak terkendali. Dia sedang menyelidiki fondasi kekuatanku. Kepanikan mencekamku. Aku mati-matian menekan esensi bercahaya dari ordoku, berjuang untuk mencegahnya bereaksi terhadap sihir bayangannya yang invasif. Benturan sekecil apapun dan aku akan tewas di tempatku duduk. Keringat dingin membasahi punggungku. Setelah terasa seperti keabadian, kekuatannya tiba-tiba surut. Sarapina menarik tangannya, matanya menunjukkan ekspresi kompleks yang aneh saat dia menatapku. Dasarmu menari, katanya. Tidak lebih, lalu berbalik dan meninggalkanku sendirian. Jantungku berdebar kencang. Apakah dia tahu atau tidak? Krisis identitasku hampir belum mereda ketika masalah yang jauh lebih besar datang ke depan pintu kami. Damian Thorne, Tuan Muda Legiun Sanguin, Ordo Bayangan terkuat kedua, telah datang. Puluhan kapal udara obsidian besar menutupi matahari. Sebuah pertunjukan kekuatan yang benar-benar mencolok. Damian, mengenakan jubah yang bahkan lebih mencolok daripada milik Sarapina, melompat turun dari kapal komando. Senyum penakluk terpampang di wajahnya. Sarapina, cintaku, aku akan datang untuk menikahimu. Dia membawa serta tumpukan harta karun sebagai mas kawin. Dengan lantang menyatakan niatnya kepada seluruh Crimson Covenant. Suasana di dalam benteng langsung berubah. Aliansi dengan Sanguin Legion akan membuat Covenant tak tersentuh. Sarapina menyaksikan penampilannya dari singgasananya. Wajahnya seperti topeng tanpa emosi. Tatapan Damian menyapu aula dan tak butuh waktu lama untuk tertuju padaku. Berdiri di tempatku di samping singgasananya, dia mengerutkan kening, matanya dipenuhi dengan penghinaan yang tak terselubung. Sarapina, sayang, kapan standarmu jatuh serendah ini? Dia mencibir. Kau membiarkan makhluk ini berdiri di sampingmu. Saat dia berbicara, gelombang tekanan spiritual yang menghancurkan menghantamku. Dia ingin memaksaku berlutut di depan semua orang. Aku menggertakkan gigi, melawan dengan sekuat tenaga, tetapi kakiku mulai gemetar tak terkendali. Tepat ketika aku hampir menyerah, Sarapina dengan santai mengibaskan lengan bajunya. Gelombang lembut kekuatannya sendiri bertemu dengan kekuatan Damian, menetralkannya seketika. Tekanan itu lenyap. Suara Sarapina menjadi dingin. Selera dan selera rakyatku bukanlah urusan Tuan Muda Legiun Sanguin untuk menghakimi. Wajah Damian muram, senyumnya hilang. Di jamuan makan malam itu, Damian selalu mengincarku. Dia berjalan mendekat, segelas anggur di tangannya dan senyum palsu di bibirnya. Aku mendengarmu. Para matriark hadir di sana. Bakat istimewa apa yang mungkin kau miliki untuk mendapatkan posisi seperti itu? Para kroninya tertawa. Dia hanya penghangat ranjang, tuanku. Bakat apa lagi yang dia butuhkan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Wajahku seperti topeng batu. Sarapina menjawab untukku. Bakat terbesarnya adalah membuatku bahagia. Ekspresi Damian semakin masam. Dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Pesta ini membosankan. Mengapa tidak ada hiburan dari Marsekal? Matanya menatapku tajam. Mari kita suruh Eden ini menunjukkan kemampuannya. Itu adalah upaya terang-terangan untuk membawaku ke arena agar dia bisa, atau membunuhku. Setiap mata di aula tertuju padaku. Aku menatap Sarapina. Dia menatapku dengan tatapan halus yang berkata, tetap di tempat. Dia menyesap perlahan dan sengaja dari pialanya. Satu-satunya tugas pelayanku adalah melayaniku, katanya dengan dingin. Berkelahi adalah pekerjaan yang kasar. Dia tidak terbiasa dengan itu. Dengan satu kalimat, dia mendefinisikanku sebagai miliknya sepenuhnya dan menghentikan setiap serangan Damian. Melayaninya adalah pekerjaanku. Berkelahi bukanlah tugasku. Damian terdiam, wajah tampannya memerah ungu tua yang jelek. Dia menatapku tajam. Niat membunuh di matanya begitu pekat hingga aku hampir bisa merasakannya. Berdiri di belakang tahta Sarafina, untuk pertama kalinya aku merasakan perasaan aneh dilindungi oleh dominasinya yang mencekik. Bahkan jika perlindungan itu datang dengan mengorbankan semua harga diriku. Damian tidak menyerah. Dia menetap di ruang tamu Covenant dan membuat hidupku seperti neraka dengan gangguan-gangguan kecil. Lebih penting lagi, dia mulai menggunakan janji aliansi untuk menekan para tetua Covenant. Kelompok cahaya semakin kuat. Ordo Argent mengawasi kita seperti elang. Jika kita yang berada di kegelapan tidak bersatu, mereka akan memburu kita satu persatu. Demikian argumennya. Aliansi antara Legiun Sanguin dan Persekutuan Merah adalah persatuan yang kuat. Itu satu-satunya jalan logis ke depan. Para tetua yang sudah waspada terhadap matriark muda mereka yang baru, terpengaruh oleh janji-janji Damian. Mereka mulai menekan Sarafina untuk menerima lamarannya. Posisinya semakin genting setiap harinya. Akhirnya, pada pertemuan puncak besar semua ordo bayangan utama, Damian melakukan langkah terakhirnya. Di depan setiap pemimpin utama, ia mempersembahkan artefak legendaris, jantung Phoenix merah sebagai hadiah pertunangan terakhirnya. Secara terbuka memaksa Sarafina untuk menerimanya. Sarafina, menikahlah denganku, dan aku jamin Persekutuan Merah akan mengalami zaman kemakmuran yang tak tertandingi. Kata-katanya adalah janji sekaligus ancaman. Jika dia
menolak, persekutuannya akan berdiri sendiri melawan kekuatan cahaya. Para pemimpin lain ikut berkomentar, menambah tekanan. Tuan muda itu benar, Ksatria Matriark. Ini untuk kebaikan yang lebih besar. Memang, nasib ordo kita lebih penting daripada perasaan pribadi. Sarafina duduk di singgasananya, wajahnya semakin dingin dan lebih dingin. Aku berdiri di belakangnya, dan aku bisa merasakan aura dingin yang hampir nyata terpancar darinya. Tiba-tiba, matanya bertemu dengan mataku. Saat seluruh aula menyaksikan dalam keheningan, dia perlahan bangkit dan berjalan ke arahku. Bunyi tajam sepatu haknya di lantai marmer bergema dalam keheningan. Setiap langkahnya terasa seperti pukulan palu di hatiku. Apa yang dia lakukan? Perasaan takut yang mengerikan menyelimutiku. Dia berhenti tepat di depanku. Dia lebih pendek dariku, tetapi saat dia menengadahkan kepalanya untuk menatapku, kehadirannya sangat luar biasa. Dia meraih, melingkarkan lengannya di leherku dan menarikku ke bawah. Nafas hangatnya membelai bibirku, membawa aroma cabai khasnya. Ethan, suaranya lembut tetapi terdengar hingga ke setiap sudut aula. 10 tahun yang lalu, kau gagal mengajariku apa itu keselamatan. Bibirnya menyentuh bibirku. Malam ini, aku akan mengajarimu apa artinya jatuh. Dan kemudian dia menciumku. Bibirnya lembut, dingin, dan bergetar hampir tak terasa. Pikiranku meledak. Seluruh aula membeku dalam keheningan yang mengejutkan. Wajah tampan Damian berubah menjadi topeng amarah yang membara, seperti iblis dari neraka terdalam. Ciuman itu berakhir. Sarafina melepaskanku dan berbalik menghadap hadirin. Suaranya dingin dan tajam seperti pecahan es, menggema di aula. Ethan Stone adalah selir yang telah kupilih. Aku berdiri di sana lumpuh. Bayangan sentuhannya masih terasa di bibirku. Aku menatap punggungnya dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu di matanya yang melampaui balas dendam atau kekejaman. Itu adalah pertaruhan liar dan putus asa. Dan begitulah dimulainya hidupku sebagai selir palsu Sarafina. Urusan pertama adalah memindahkan barang-barangku ke kamarnya. Selir secara alami tinggal bersama, katanya. Nadanya tidak memberi ruang untuk bantahan. Sebuah sekat besar berornamen kini membagi kamarnya menjadi dua. Larut malam, dalam keheningan yang mendalam, aku dapat dengan jelas mendengar irama nafasnya yang lambat dan teratur dari sisi lain. Itu adalah siksaan yang lebih indah daripada apapun yang pernah ia rancang. Pembalasan Damian cepat dan terus-menerus. Dia tidak berani menyerang secara terbuka selir pilihan sang matriark, jadi dia menggunakan sabotase dan upaya pembunuhan. Masing-masing digagalkan secara diam-diam oleh pengawal setia Sarafina. Setelah salah satu upaya itu, dia dengan dingin melemparkan sebotol ramuan penyembuhan premium ke arahku. "Jangan mati," dia bentak. "Kau akan membuatku terlihat buruk." Suaranya dingin seperti biasanya, tetapi aku tahu dia telah melindungiku lagi. Untuk membuat hubungan kami tampak meyakinkan, kami dipaksa untuk menunjukkan kasih sayang di hadapan umum, seperti memeriksa benteng bersama. Di hadapan semua orang, dia mengulurkan tangannya kepadaku. Aku ragu sejenak sebelum menerimanya. Kulitnya dingin seperti giok yang dipoles, tetapi memegangnya membuat telapak tanganku terasa seperti terbakar. Aku merasakan jari-jarinya sedikit melengkung di jariku. Secara kebetulan kami bertemu Damon saat berjalan-jalan. Dia menatap tangan kami yang saling berpegangan, matanya gelap penuh kebencian. Mainan biasa yang merangkak naik dengan penampilannya berani bersaing denganku. Dia mendesis, suaranya berbisik penuh racun di benakku. Gelombang amarah muncul dalam diriku, dan untuk pertama kalinya aku tidak menahannya. Aku membalas tatapannya, balasan mentalku sendiri. Sama tajamnya, lebih baik daripada sampah masyarakat yang menyedihkan yang tapah-tapih di kakinya dan bahkan tidak bisa menyentuh tangannya. Saat aku mengirimkan pikiran itu, aku meremas tangan Sarafina lebih keras. Dia melirikku, dan di matanya aku melihat kilasan sesuatu yang belum pernah aku lihat. Kejutan. Beberapa hari kemudian, Damian memasang jebakannya. Dia memicu runtuhnya gerbang celah yang ditinggalkan dan tidak stabil, menciptakan pusaran realitas. Kami dan Sarafina benar-benar kelengahan, tertarik ke dalam robekan realitas. Kami terjebak dalam dimensi saku kecil, gelap dan benar-benar sunyi. Aku bisa mencium aroma yang sejuk darinya, merasakan kehangatan nafasnya hanya beberapa inci dariku. Udara terasa mencekam dengan ketegangan yang tak terucapkan. Dalam kegelapan, suaranya tiba-tiba terdengar samar. 10 tahun yang lalu, kau gagal mengajariku apa itu keselamatan. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana aku harus menjawab? Mengatakan kepadanya bahwa itu semua sebuah kebohongan, misi untuk mendapatkan hadiah, atau mengakui bahwa sebagian kecil diriku memang bermaksud demikian. Keheninganku memanjang, diperkuat oleh kegelapan yang mencekik. Setelah sekian lama, dia tidak mendesak masalah itu. Dia hanya mengeluarkan suara lembut dan tenang. Desahan itu terasa seperti jarum yang menusuk hatiku. Untuk mematahkan cengkeraman Damian dan memperkuat kekuatan Sarafina, kami butuh reagen legendaris, bunga pangki hidup. Dikatakan dapat memperkuat jiwa, membuat seseorang kebal terhadap seni pengendalian pikiran khas Legiun Sanguin. Balon itu hanya tumbuh di satu tempat, ngarai Godfall, salah satu
zona paling berbahaya di Shadowlands. Ngarai itu dipenuhi energi jahat dan dijaga oleh binatang buas yang kuat. Aku dan Sarafina bertarung berdampingan, membunuh monster dan menghancurkan mantra pelindung antik. Dengan mengejutkan, kami bekerja sama dengan sempurna. Aku tidak bisa sepenuhnya melepaskan teknik ordoku, tetapi ketepatan dan pengaturan waktu ilmu pedangku melengkapi sihir bayangan agresif dan dahsyat Sarafina. Dia adalah palu, aku adalah perisai, cahaya dan bayangan, serangan dan pertahanan. Bersama-sama, kami jauh lebih kuat daripada gabungan kekuatan kami masing-masing. Kali aku menangkapnya menatapku dengan kilatan spekulatif baru di matanya. Seolah-olah dia sedang menilai ulang semua yang dia pikir dia ketahui tentangku. Akhirnya kami menemukannya di bagian terdalam ngarai. Sebuah bunga tunggal yang berdenyut dengan cahaya biru yang menyeramkan. Saat kami bergerak untuk memanennya, bencana terjadi. Penjaga bunga itu, seekor kucing bayangan berekor 9, seekor binatang purba dengan kekuatan luar biasa, terbangun dari tidurnya. Ia menerjang, meraung dengan amarah. Ia jauh lebih kuat dari yang kami duga. Dalam sekejap, kami berdua berdarah dan memar. Binatang itu tampaknya menyadari bahwa Sarafina adalah ancaman yang lebih besar. Ia mengumpulkan energinya dan melepaskan pancaran kekuatan penghancur yang dahsyat. Ditujukan langsung padanya. Dia kelelahan, terjebak di antara gerakan tanpa cara untuk menghindar. Pada saat itu, pikiranku kosong. Misi, perintah, cahaya, bayangan, semua itu tidak penting. Hanya ada satu pikiran. Dia tidak boleh mati. Tubuhku bergerak sebelum aku sempat berpikir. Aku melepaskan semua kekuatanku, termasuk esensi bercahaya yang selama ini kutahan mati-matian, dan melemparkan diriku di depannya. Perisai cahaya keemasan. Squatch! Cakar kucing bayangan itu merobek dadaku. Rasa sakit meledak di belakang mataku, dan kesadaranku mulai memudar saat aku ambruk dalam genangan darahku sendiri. Aku melihat wajahnya, yang biasanya begitu dingin dan jauh, berubah menjadi topeng keterkejutan dan teror. Melihat ekspresi itu di wajahnya, membuat hatiku sakit. Dengan sisa kekuatanku, aku meraih tangannya dan mendorong bunga api hantu yang kuambil di detik terakhir ke telapak tangannya. Pergi, tinggalkan aku. Tapi dia tidak pergi. Dia memangku kepalaku. Matanya berubah menjadi merah padam yang menakutkan. Ethan, teriaknya. Suaranya bergetar karena keputusasaan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kau berani mati di hadapanku? Detik berikutnya, dia menunduk dan mencium bibirku. Energi murni, hangat, dan pemberi kehidupan mengalir darinya ke dalam diriku. Itu adalah kekuatan hidupnya. Esensinya, aku bisa merasakan kekuatannya sendiri memudar dengan cepat saat lukaku mulai sembuh dengan kecepatan yang mustahil. Mataku melebar. Aku mencoba mendorongnya menjauh, tetapi aku terlalu lemah. Yang bisa kurasakan hanyalah tekadnya yang kuat dan putus asa, serta air mata panas yang jatuh dari matanya ke wajahku. Dan akhirnya, aku mengerti mengapa perasaanku padanya bukan lagi rasa bersalah. Itu adalah cinta. Aku pingsan selama 3 hari 3 malam. Ketika aku bangun, aku berada di tempat tidur Sarafina. Dia terkulai di tepi tempat tidur, masih mengenakan pakaian lengkap, wajahnya yang biasanya tanpa celah pucat karena kelelahan. Dia telah mengawasiku sepanjang waktu. Ia tidur gelisah, alisnya berkerut, bergumam sesuatu pelan. Aku mendekat untuk mendengarkan. Ethan, pembohong, jangan mati. Jantungku terasa seperti dijepit, sulit bernafas. Langkah kaki mendekat. Itu pelayan percayaannya, Chloe. Ia masuk membawa semangkuk obat dan wajahnya berseri-seri ketika melihat mataku terbuka. Kemudian matanya sendiri berlinang air mata. Tuan Ethan, Anda akhirnya bangun. Sang matriark. Chloe melirik Sarafina yang sedang tidur dan menghela napas seolah bendungan keheningan akhirnya jebol. Ia mulai bercerita tentang 10 tahun yang telah kulewati. Tuan, Anda mungkin tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah Anda pergi. Ternyata, hadiah besar yang kuterima dari ordoku bertahun-tahun yang lalu telah digunakan untuk membeli ramuan penyelamat nyawa dari mentorku, Master Kane, yang sakit parah. Segera setelah itu, ia mengirimku ke tempat peristirahatan terpencil untuk mencapai tingkat pelatihan selanjutnya, memutusku dari dunia luar sepenuhnya. Dan Sarafina, gadis muda yang mengira telah menemukan keselamatan, telah mengambil jimat batu bulan yang kuberikan padanya dan pergi mencariku. Ia hanya ingin bertanya apakah aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan, tetapi dia tidak menemukanku. Dia menemukan pedang dan cemoohan patroli Ordo. Keturunan bayangan, berani-beraninya kau menerobos tanah suci kami. Pergi, jangan mencemari tempat ini dengan kekotoranmu. Dia terluka parah dan nyaris lolos dari kematian. Sementara itu, kelompoknya sendiri setelah mengetahui bahwa dia telah bersekutu dengan anggota Ordo Cahaya, mencapnya sebagai pengkhianat dan menetapkan hadiah untuk kepalanya. Dibuang oleh cahaya, diburu oleh bayangan, dia benar-benar sendirian, dikejar oleh seluruh dunia. Chloe bercerita kepadaku bagaimana mereka bersembunyi di gorongan, memakan sisa-sisa bangkas roti berjamur untuk bertahan hidup. Ia bercerita bagaimana Sarafina hampir mati berulang kali, dan satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah kebencian membara dan pahit terhadapku. Lantion batu bulan yang dikenakannya di lehernya bukanlah kenang-kenangan yang berharga. Itu adalah cap rasa malu,
Pengingat harian yang terus-menerus untuk tidak pernah lagi mempercayai siapapun, terutama bukan para munafik yang merasa benar sendiri dari Ordo Cahaya. Setiap kata yang diucapkan Chloe seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku meraih tangan dan dengan lembut menyisir sehelai rambut yang terlepas dari wajah Sarafina yang sedang tidur. Rasa sakit mendalam menyelimutiku. Satu aksi kecerobohan, upayaku yang arogan untuk menyelamatkannya hanya membawa kehancuran baginya. Aku pikir akulah cahayanya, tetapi akulah yang telah mendorongnya ke dalam kegelapan tanpa akhir. Melihatnya saat itu, aku mengucapkan sumpah suhati dalam diam. Sarafina, mulai hari ini dan seterusnya, aku Ethan Stone akan melindungi kamu, apapun yang terjadi. Bahkan jika itu berarti berbalik melawan Ordoku, bahkan jika itu berarti berbalik melawan seluruh dunia. Aku meranggoh ke dalam tunikku dan mengeluarkan kristal kecil yang kubawa, yang dimaksudkan untuk mengirimkan sinyal ke Ordoku. Mendengarkan nafas lembut Sarafina yang sedang tidur, aku menggenggam tiniku dan menghancurkannya menjadi debu. Berkat perawatan Sarafina yang tak kenal lelah, luka-lukaku hilang dengan cepat. Suasana di antara kami telah berubah. Dia tidak lagi menyiksaku dengan kata atau perbuatan. Dia masih dingin, tetapi sekarang di matanya ada emosi kompleks yang akhirnya bisa ku mengerti. Namun kedamaian kami hanya berlangsung singkat. Demian, seperti lalat yang tertarik pada darah, kembali. Kali ini, dia tidak lagi berbasa-basi. Ia langsung menyerbu ke kamar pribadi sang matriark. Ia mengusir para penjaga, hanya meninggalkan kami bertiga. Ia memasang seringai kemenangan seperti kucing yang akhirnya berhasil mengurung tikusnya. Ia mengeluarkan sesuatu dari mantelnya dan melemparkannya ke lantai. Itu adalah token gida putih yang diukir dengan satu nyala api perak bergaya, lambang Ordo Cahaya Argentit. Lambangku, darahku membeku. Hal terburuk telah terjadi. Selamat malam saudara Ethan, senang bertemu denganmu di sini. Demian cemooh. Ia berbalik ke Sarafina yang wajahnya pucat pasi. Sarafina sayangku, aku akan memberimu pilihan. Suaranya penuh dengan kegembiraan jahat. Entah kau menyegel kekuatanmu sendiri dan kembali ke Legiun Sanguin bersamaku dengan sukarela, dan aku akan memastikan rahasia kekasih kecilmu itu tetap di antara kita. Ia berhenti sejenak, senyumnya berubah kejam. Atau aku akan menyebarkan pernak-pernik kecil ini ke setiap Ordo bayangan dari sini sampai ke pantai. Ia bahkan akan mengirimkan salinannya kembali ke Ordo Argentit. Biarkan semua orang tahu bahwa matriark agung dari Perjanjian Merah jatuh cinta pada seorang kesatria suci yang dikirim untuk membunuhnya. Hahaha. Kau bisa membayangkan, kau akan menjadi bahan tertawaan sepanjang masa, dan perjanjianmu yang berharga akan tercabik-cabik. Pasukan bayangan yang ganas. Tubuh Sarafina mulai gemetar. Setiap jejak warna memudar dari wajahnya. Bibirnya bergerak tetapi tidak ada suara yang keluar. Itu adalah skakmat, jebakan sempurna yang tak terhindarkan. Aku melangkah di depannya, melindunginya dari kehadiran Damien yang keji. Ini antara kau dan aku. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Damien tertawa menghina. Oh, ini semua ada hubungannya dengannya sekarang. Aku beri kau 3 hari untuk memikirkannya. Matriark, dia berbalik dan berjalan pergi. Tawanya bergema seperti kutukan iblis di ruangan yang luas itu. Sarafina menatapku, dan di matanya, mata yang selama ini hanya menyimpan rasa dingin atau kebencian padaku, aku melihat siksaan dan konflik yang menghancurkan hatiku. Aku melihat setetes air mata mengalir di pipinya. 3 hari, 3 pedang menggantung di atas kepala kami. Kami tidak berbicara sepatah kata pun satu sama lain. Kami tidak perlu. Kami berdua tahu apa yang dipikirkan orang lain. Pada hari ketiga, Damien menghadapi kami di aula besar di depan semua tetua perjanjian. Nah, Matriark, apakah kau sudah mengambil keputusan? Tanyanya, penuh kesombongan. Para tetua merasakan pergeseran kekuasaan, mulai bergumam mendukungnya. Sarafina menatap Damien lalu ke arahku. Matanya penuh keputusasaan. Aku melihatnya mengangkat tangannya. Sebuah kepastian yang suram menyelimutinya. Dia akan melakukannya. Dia akan menghancurkan kekuatannya sendiri. Tidak, aku tidak akan membiarkannya. Tunggu, teriakku sambil menerobos ke tengah aula. Di bawah tatapan terkejut seluruh hadirin, aku bertemu dengan seringai kemenangan Damien. Kau tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Aku menengadahkan kepala dan tertawa terbahak-bahak hingga membuat langit-langit bergemuruh. Dia benar. Aku menunjuk dadaku dengan ibu jari. Suaraku jelas dan lantang. Aku, Ethan Stone, seorang kesatria dari Ordo Arjan. Kekacauan meletus. Para kesatria dari Ordoku, para pengikut perjanjian dan legioner Sanguin Damien bentrok dalam pertempuran kacau. Dan di tengah-tengah semuanya, berdiri Sarafina dan aku. Kami berdiri saling membelakangi, saling mempercayai sepenuhnya. Aku tidak lagi menahan diri. Teknik bercahaya suci dari Ordoku mekar di jantung benteng bayangan untuk pertama kalinya. Sihir Sarafina adalah pusaran energi gelap yang mematikan. Cahaya dan bayangan dalam Ying, dua gaya kami yang seharusnya saling bertentangan secara fundamental, menyatu menjadi harmoni mematikan yang sempurna. Bentuk pertahanan stabilku melindunginya dari setiap serangan. Serangannya yang tak terduga dan secepat kilat merobek luka fatal di barisan musuh kami. Bersama-sama, kekuatan kami berlipat ganda. Damien, tercengang dan marah, tidak percaya wanita yang dianggapnya sebagai hadiahnya akan bertarung dengan begitu ganas untuk seorang mata-mata. Dia menyerang kami sendiri, hanya untuk dipukul mundur lagi dan lagi oleh koordinasi kami
kami yang sempurna. Akhirnya, pedangku menembus bahunya saat telapak tangan Sarafina menghantam dadanya. Dia menjerit, darah menyembur dan terlempar ke belakang. Mundur, mundur! Legionnya mengerai pimpinan mereka yang jatuh dan melarikan diri dengan panik dan kacau. Dengan kekalahan Damien, pertempuran mereda. Para kesatria dari ordoku mengepung kami. Tuanku dengan wajah yang dipenuhi kemarahan yang menggelegar, melangkah ke arahku. Pengkhianat, kemarilah segera. Aku menatapnya. Pria yang telah membesarkanku seperti anaknya sendiri. Perlahan aku menyarungkan pedangku, berbalik menghadapnya, dan berlutut. Gedep, gedep, gedep. Aku telah membungkuk 3 kali. Dahiku membentur lantai batu yang keras. Hutangku padamu dan ordo ini adalah hutang yang tak akan pernah bisa kubayar dan tak akan pernah kulupakan. Tapi, jalan kami telah berpisah. Aku mendongak, tatapanku jelas dan lantang. Mulai hari ini, aku, Ethan Stone, nonsa lagi seorang kesatria dari Ordo Arjan. Dengan kata-kata itu, aku menarik pedang berhias dari ikat pinggangku. Kalung yang diberikan Master Kane kepadaku pada ulang tahunku yang ke-18. Dengan tangisan, aku menopangnya di atas lututku dan diiringi seruan kaget dari rekan-rekanku yang mastripusi. Aku mematahkannya menjadi 2. Potongan-potongannya berjatuhan ke lantai, memutuskan masa laluku, kesetiaanku sepanjang hidupku. Sarafina menatapku. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Dia tidak pernah menyangka aku akan begitu teguh. Kemudian dia meraih dan melepaskan liontin batu malam yang telah ia kenakan selama 10 tahun. Dia mengangkatnya ke arah langit. 10 tahun yang lalu, aku pikir ini adalah penyelamatku. Tatapannya mengeras. Lalu untuk waktu yang lama, aku pikir ini adalah aibku. Dia membuka tangannya dan liontin itu jatuh ke lantai, hancur berkeping-keping. Dia berjalan ke sisiku dan di depan semua orang, dia menggenggam tanganku. Sekarang aku mengerti. Suaranya pelan tetapi tegas. Aku tidak butuh siapapun untuk menyelamatkanku. Aku hanya butuh kamu. Dia menarikku berdiri dan kami berdiri berdampingan. Pada saat itu, semua kesalahpahaman, kebencian dan rasa sakit di antara kami lenyap begitu saja. Dihadapkan dengan tekad baja Sarafina dan persatuan yang belum pernah terjadi dari para tetua Crimson Covenant, Order of Argent terpaksa melakukan penarikan taktis. Krisis yang bisa menghancurkan keseimbangan kekuasaan di Shadowlands telah berakhir. Setelah hari itu, tidak ada seorang pun di dalam Covenant yang berani berbicara tentang Matriarch dan mainannya. Mereka semua telah melihat bahwa mainannya akan melawan langit demi dirinya, dan bahwa Matriarch mereka akan berperang melawan dunia untuk dirinya. Malam itu di kamar Matriarch, tirai hias yang pernah memisahkan kami telah hilang. Sarafina melingkar di sampingku, kepalanya bersandar di dadaku, sambil menatap kapalan di jari-jariku. Ruangannya hening, satu-satunya suara adalah nafas yang bercampur. Dia memecah keheningan. Hei, kekasihku yang rela, aku menatapnya. Dia tersenyum kepadaku, kilatan jahil dan genit di matanya. Jadi, apakah kau masih tertarik menjelajahi jalan kenikmatan bersamaku? Tersenyum, aku menunduk dan menciumnya. Ciuman panjang dan lambat yang menceritakan semua yang telah kita lalui. Ketika akhirnya aku melepaskan diri, aku menyandarkan dahiku ke dahinya. Suaraku, Matriarch, aku hanyalah seorang pria sederhana, tetapi untuk sisa hidupku, aku siap kau perintahkan hingga napas terakhirku. Dia tertawa pelan dan dengan main-main memukul dadaku. Kau masih terlalu pandai bicara. Aku meraih tangannya dan menciumnya. Hanya untukmu, sahabat lamaku dan sesama kesatria penyamaran, Leo, di saat krisis, telah memilih untuk melihat cahaya dan membantu Covenant mempertahankan diri dari invasi. Sebagai imbalannya, Sarafina menjadikannya kepala koki dapur benteng. Misinya secara resmi berubah dari sabotase menjadi menciptakan hidangan baru dan menarik untuk kita coba. Terkadang, ketika dia bosan, Sarafina masih menyuruhku membaca ajaran Argen. Tapi sekarang, dia akan meringkuk di pelukanku dan mendengarkan. Kepalanya di dadaku, sampai irama detak jantungku yang stabil menina-bobokkannya ke dalam tidur yang damai. Cahaya dan bayangan, keselamatan dan kutukan, semua itu sepertinya tidak penting lagi. Yang penting adalah, aku telah menemukan jalanku yang sebenarnya. Dan namanya adalah Sarafina.